Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara sekalian. Waalaikumsalam. Pak. Ya, baik. Hari ini saya akan langsung masuk ke pembahasan tentang bab satu. Bab satu itu bagaimana caranya, nanti kita sambil jalan. Saya akan ngajari dulu, apa yang akan kita tanyakan. Kalau Anda butuh untuk membuat itu sebagai pendalaman dulu, boleh. Nanti bisa ditanyakan pada waktu di grup. Baik, kita mulai dari langsung ke contoh aja ya. Saya akan share yang pertama adalah Pak Kali Haji. Bentar ya, ini contoh. Baik. Ya, kita gedein. Ya, pertama kita mulai dari sini. Dia di eh, format kita harus pilih pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, tapi tidak ditampilkan dua-duanya. Kalau defaultnya adalah pakai bahasa Indonesia, maka pada waktu pakai bahasa Indonesia, judul ini tidak dirubah menjadi bahasa Inggris. Di sini nanti dirubahnya pada waktu abstrak. Ya. Jadi abstrak itu harus ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah itu baru kita dual language. Tapi kalau di depan, kalau Anda pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah ini menjadi penting. Hati-hati dengan spasinya ya, jarak antara eh, jarak antara baris itu Anda lihat di standar penulisannya. Oke, kemudian Anda kalau bisa lihat apa namanya, saya punya kursor itu Anda harus bikin seperti piramida terbalik, piramida terbalik, piramida terbalik. Yang baris pertama harus lebih panjang dari baris kedua. Baris kedua harus lebih panjang dari baris ketiga. Jadi seperti piramida terbalik. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nanti Anda bikin ini boleh, tapi terakhir Anda pastikan formatnya mengikuti yang ada di apa namanya pedoman kita. Salah satunya adalah ini harus, kalau kita lihat ya, ini harus rata kiri kanan. Ya, maka kita rata kiri kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, sekarang kita ngomong latar belakang. Latar belakang itu Anda harus ngomong. Apa sih sebenarnya yang Anda mau bahas? Ya. Kalau ini umpama ini menunjukkan pertumbuhan. Ya. Nah, eh, kita begitu ngomong salah satu milik pasar luas pecel lele atau pertumbuhan yang sangat masif, ya, pertumbuhan sangat masif, memiliki pasar yang luas, itu adalah klaim Anda. Anda harus dukung itu dengan data. Anda mengutip dari mana? Maka kutipan tersebut boleh dari buku, boleh dari jurnal, boleh jadi dari surat kabar, boleh juga dari biro statistik, boleh juga dari pemerintah daerah. Tapi Anda harus kasih, ini kutipnya dari mana? Jadi jangan membuat narasinya itu menggunakan eh, perkiraan Anda sendiri. Ya, tidak ada pendukungnya. Nah, itu berbahaya. Oke, maka terus seperti ini kita ngomong latar belakangnya. Kenapa? Oh iya, saya sekalian ngasih tahu. Kalau kita mau pakai review, maka yang pertama itu adalah nomor satu, file. Kemudian save as. Ya, kebetulan ini saya save di skripsi 2026. Aslinya adalah yang tadi ditulis Mas Gali Haji, itu adalah R0, benar dia. Maka yang saya utak-atik menjadi R1. Oke, nah setelah itu apa? Anda lihat di tab review. Kita buka.
Terus kemudian kita bikin review, filter all comment, markup, terus kemudian yang paling penting nih, tracking, track changes. Nah, begitu track changes, ini ya, ini paragrafnya ini kan tidak rata kiri kanan, maka saya ratain. Begitu ratain, ini ada di sebelah kanan ada lihat ada komentarnya. Ini dijustifikasi oleh siapa? Oleh Sentot Baskoro. Nah ini seperti ini. Oke, demikian juga ini. Kontrol F salah. Kontrol J. Nah, nanti Anda seperti ini udah mulai benar nih. Ini mulai benar, ini mulai benar. Tinggal jangan lupa ya, tata bahasa Indonesia. Kalau ada kurung buka, maka itu langsung huruf, tidak boleh pakai spasi. Ya, ini saya hapus spasinya. Ini juga saya hapus. Coba contoh, juga saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nanti kita lihat keluarnya seperti apa. Ini saya hapus. Oke. Nah, dari sini setelah Anda menceritakan data, terus kemudian Anda melihat sebenarnya masalahnya apa, masalah yang besar ya. Setelah Anda dapat masalah yang besar, maka itu kemudian di sini nih, ini nanti yang Anda sebut sebagai problem state. Ini saya kasih komentar. Oke. Di kalimat ini Anda harus menuliskan problem statement-nya. Statement. Kenapa tulisan ini harus dibuat? Itu adalah problem statement. Oke, maksudnya apa? Pertanyaan dari penguji misalnya itu yang paling goblok, tapi susah jawabnya adalah sebenarnya di tempat penelitianmu itu masalahnya apa sih? Kita lihat. Ini ada di Pecel Lele Rifangnya Pondok Gede. Sebenarnya ada masalah nggak di sana? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalian tulis itu, ya. Jadi logikanya nggak dapat. Maka Anda harus bilang, kenapa Anda menulis itu? Kalau dibilang ini penting memberikan bukti empiris, dia butuh empiris nggak? Kalau nggak, maka Anda ngomongnya penelitian ini dilakukan untuk membuktikan eh, strategi yang digunakan oleh Pecel Lele Rifanya sudah tepat dilakukan. Atau atau eh, dari data yang di atas, peneliti diminta untuk melakukan gini ya, saya giniin aja deh sekali ini. Nih catatan dari fenomena di atas, peneliti diminta. Jadi Anda jangan menulis Anda sebagai penulis ya, tapi Anda menyebut diri Anda sebagai peneliti oleh pemilik usaha. Wah ini keren nih kalau sampai diminta untuk pemilik usaha itu keren banget. Untuk membuat penelitian dengan judul apa tuh tadi? Pengaruh Pondok Gede. Oke, judulnya ini. Nah nanti jangan lupa ini nanti huruf besar. Sorry, huruf italik. Ya, demikian juga. Nah, identifikasi masalah.
identifikasi masalah itu adalah masalah apa aja yang ada di situ. Boleh saja. Ada ini ada 5 boleh, ada 10 boleh. Anda tulis masalahnya apa yang ada di situ. Nah, dari masalah tersebut Anda bikin ruang lingkupnya. Jadi kalau di identifikasi masalah ada 10, Anda tidak bahas 10-10-nya. Anda bahas apa yang Anda bahas. Itu ada di ruang lingkup atau batasan masalah. Ya, dari situ barulah nanti Anda membuat perumusannya. Apakah strategi eh, lokasi berpengaruh dengan peningkatan penjualan. Jadi biasanya kita ngomongnya adalah strategi enggak. Kalau udah ngomong strategi agak susah. Maka saya akan bilang apakah lokasi secara signifikan berpengaruh terhadap volume penjualan. Oke. Apakah kualitas produk secara signifikan berpengaruh? Apakah lokasi dan kualitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap secara bersama-sama simbol. Eh, ya ini sudah boleh. Ya, gitu. Nah kemudian baru maksud dan tujuan kita ngomong buat apa, tujuannya apa. Ini kalau ini sulit, Anda bisa cari dari eh, jurnal-jurnal yang sebelumnya. Apa itu maksud dan tujuannya? Oke, tujuan bernilai segala macam. Nanti masih jangan lupa ada bab 16 itu adalah struktur penelitian. Dia menyebutkan ada pendahuluan bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, 3, 4, kemudian eh, daftar pustaka dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang ibaratnya saya tutup nih yang siapa namanya? Mas Aji tadi. Nah, tapi sekarang saya mau buka nih. Gimana kalau saya buka lagi? Tadi kan saya sebut sebagai R0 ya. Sekarang saya akan buka, bentar ya, saya buka lagi. Tadi saya save sebagai R1. Oke, ini ibaratnya Mas Aji yang buka, Mas Galih Aji buka ya. Oke, oke, ini yang aslinya. Oke, nah maka Mas Galih Aji harus melakukan apa? Yang pertama adalah save. Mas Aji kirim R0, saya balas R1, Mas Aji balas lagi adalah R2. Dengan demikian kita tahu perkembangannya. Tektoknya itu kita tahu. Oke, nah dari sini. Kita ambil contoh, Anda ngisi segala macam. Ini di benerin atau apa. Anda masih ngisi seperti ini. Ini nanti saya coret. Boom, delete. Demikian yang lainnya. Oke, format. Formatnya itu kalau kalau Anda dimin aja, ini masih ada nih komentarnya. Maka yang Anda lakukan adalah itu dibuka, terus kemudian accept di sini ya, accept format change. Udah hilang itu, ya. Nih, bagaimana dengan ini? Ada yang takeaway tadi, ada tanda ini. Maka kita giniin aja nih, paling gampang ini. Nah, terus kemudian klik kanan. Nggak ada. Bahasa harusnya di sini ya. Coba sebentar ini saya pikirin dulu. Tracking, protect, tracking, compare, protect, hiding. Nggak ada. Berarti harus satu-satu ya. Satu-satunya tuh begini. Ini kita tik, terus kemudian siapa? Pak, izin Pak, di layar Oh, saya nggak ada pergerakan Pak. hmm?
Oh, tempat-tempat nggak ada pergerakan ya? Iya, Coba, saya eh, cari macet. coba di tempat lain eh, nggak bergerak ya? Sama Pak, di saya juga berhenti Pak. Oke, kalau begitu saya ulang lagi share-nya. Share. Itu kalau Anda nggak ngomong itu ya saya nggak tahu itu tidak ada pergerakan. Karena tempat saya bergerak dengan normal. Nah, kalau ini bagaimana? Anda lihat ya? Sampai di sini. Kalau yang ini ada nggak? Ada Pak, ada. Oke, ya. Ada Pak. Oke, tadi yang ini saya coret ya. Oke. Kalau yang dicoret ini, kalau Anda mau terima bahwa ini dicoret, maka Anda klik kanan, ya. Klik kanan, terus kemudian di tracking tadi, Anda tulis accept. Deng. Begitu Anda accept, hilang itu. Artinya apa? Yang saya koreksi tadi, Anda terima. Kalau saya koreksi itu dihapus, ya dihapus. Kalau saya koreksi ditambahin, ya itu jadi ditambahin. Oke? Itu maksudnya dari accept atau reject-nya seperti itu. Nah, ini tadi contohnya ya, seperti tadi ini yang tadi saya ngomong tapi Anda nggak lihat adalah ini tatkala saya rubah, maka di sebelah kanan ada tulisan formatted. Gimana caranya Anda, kalau saya rubah gini, Anda klik kanan, terus kemudian Anda bisa terima atau enggak eh, koreksi saya. Karena ini salah, maka Anda bisa reject. Kalau di reject, dia akan kembali ke awal. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan ini juga ada beberapa, ini kan Anda lihat ya, di sini nih ada spasi-spasi yang saya hapus. Gimana kalau ini kita terima? Maka ini diklik kanan, tracking, kemudian accept. Tung. Anda lihat hilang ini spasinya. Ramawati juga begitu tuh. Tracking, accept. Ramawati itu. Ramawati udah beres. Bagaimana dengan ini? Accept. Oke, demikian. Ya. Karena ini udah R2, saya save. Ya nanti saya kirim ke Mas Kali Haji. Mas, ini loh hartamu sudah saya komentari. Tinggal Anda koreksi. Sampai sini ada masa ada pertanyaan? Ya dipikir dulu. Ini nanti saya rekam, nanti saya upload ke YouTube. Ada lihat dan baca pelan-pelan. Baik, sekarang yang kedua. Kita lihat yang dari Kak Isti. Oke, cuman balik lagi, lihat nih. Baris satu dan 2 ini belum membentuk piramida terbalik. Ya. Bentar ya, saya harus memberikan save as. Anda kalau ngasih judul eh, adalah R, tadi ada R0, sekarang saya tulis R1. Oke, ya. Nah, karena ini belum piramida terbalik, lupa nih kalau nggak suka lupa. Markup tracking, track changes. Maka ini adalah antaranya diambil. Hmm, hubungannya nanti di antara ini tadi. Jadi nanti yang pertama kan lebih panjang dan seterusnya. Itu satu. Oke, pendahuluan juga nih hati-hati ya. Pendahuluan itu harusnya ada di atas nih. Tuh, saya
Saya koreksi sekali ya. Balik ya. Ini sudah bagus nih. Ini kelihatan ada persen, 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 persen. Ternyata dari pusat statistik. Bagus. Itu sudah menarik. Menjadi lebih menarik adalah kalau Anda bikinkan ini menjadi tabel. Begitu Anda bikin tabel, lebih keren lagi. Kenapa? Orang lebih mudah melihatnya secara tabel dibandingkan yang Anda lakukan lagi narasi. Akan lebih baik. Nah, ini juga Badan Pusat Statistik. Kutipan, komanya nggak di sini nih. Karena apa? Ini mempertunjukkan tahun. Komanya di sini. Setelahnya. Ya, oke. Banyak lagi. Oke. Ini lagi. Nah, ini harus ada tulis lagi. Dikutip dari mana? Karena kita sudah pindah paragraf. Maka sampai di sini Anda harus sebutkan lagi Anda kutip dari mana. Ya, saya copy aja deh biar Anda gampang. Oke, oke. Di sini. Hmm. Nah, terus kemudian yang seperti ini. Anda pakai referensi ilmu. Oke, oke. Ya, ya, sampai lainnya ini oke. Sampai di sini oke. Ya, oke. Keterlibatan maksudnya oke. Iya, 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 iya. Cuma ini kebanyakan. Anda mesti lebih ringkas lagi. Karena yang seperti ini eh, nanti masuk di bab 2 landasan teori. Ini karena masuk teori-teori lain. Anda cukup apa saja yang mempengaruhi tren tersebut. Setelah Anda dapat tren tersebut apa saja, Anda juga bicara tentang objek penelitian di mana. Ini dilihatnya ada objek penelitian. Oke, dah dari situ hubungannya kita akan lihat masalahnya apa. Ini nggak ketemu nih, ngomongnya panjang, tapi masalahnya apa? Ya. Nah, kita harus lihat di kalimat terakhir. Nih, ini tidak ada problem statementnya nih. Anda harus bikin menjadi problem statement. Seperti kata tadi, dari fenomena di atas, penulis, kalau tadi diminta ada bisa penulis tertarik untuk melakukan penelitian penelitian lebih lanjut tentang, nah ada sebutkan ada judulnya tuh, pengaruh, ya, sip, oke. Bagaimana dengan identifikasi masalah? Bagus, masalahnya banyak, bagus, tidak apa-apa, bagus. Oh, 10, gak apa-apa. Nah, tinggal nanti ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu adalah, ini sudah benar nih, lokasi. Ya, batasan lokasi. Ini tidak usah banyak-banyak. Anda juga tuh lokasi penelitian. Bali Beautiful Park. Oke, bisa banyak-banyak. Terus kemudian, apa? Batasan subjek penelitian.
Check in, oke. Nah, yang paling penting adalah Anda akan melihat, jangan langsung variabel. Ya, pembatasan tentang masalah apa yang akan Anda teliti. Ya, maka masalahnya apa? Kompetensi digital karyawan, kemudian engagement karyawan. Jangan ngomong variabel dulu. Terus Anda ngomong customer experience. Ya. Sudah, barulah nanti ada batasan periode. Nggak usah, batasan periode nggak usah deh. Batasan responden juga nggak usah. Ini nggak usah ya. Oh, sorry. Ini nggak usah. Karena apa? Nanti itu akan ada di metode penelitian. Tentunya ada ngomong apa yang akan digunakan, jangka waktunya, sampelnya seperti apa, dan sebagainya. Batasan metode juga enggak. Oke, N 10 menit kan. Ya, ini enggak ya. Saya hapus saja dan sebagainya. Oke, kalau lebih begitu. Ini saya hapus sekalian. Batasan kosong. Ini batasan ini nggak perlu nih. Batasan realisasi segala macam. Nggak perlu. Ini cuma batasan apa aja yang Anda akan eh, teliti tadi. Ya. Kompetensi digital, employee engagement, dan sebagainya. Maka rumusan masalahnya adalah seperti ini. Nah, kalau Anda ngomong bagaimana tingkat, berarti ini dua hal yang berbeda nih. Yang di sini adalah explanatory, Anda menjelaskan apa yang dimaksud kompetensi digital, sementara yang di sini adalah membandingkan. Ini yang nomor 4 itulah pengaruh X terhadap Y. Pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Dua ini metodenya beda. Jadi Anda harus pilih nih, mau pilih explanatory saja atau Anda pilih ini, kompetensi digital terhadap employee engagement, ya, customer experience terhadap employee engagement, kompetensi digital dan customer experience terhadap employee engagement. Ya, ini dipilih. Kenapa? Supaya metodenya tidak campur-campur. Pilih apakah 1 sampai 3 explanatory atau 4 apa regresi berganda. Nah, itu dipilih. Oke, demikian juga yang seterusnya sama lah. Maksud tujuan sama, tujuan penelitian sama. Jangan lupa nanti susunannya ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tanya Ya, Bapak, silakan. kalau untuk yang rumusan masalah tadi kan kalau saya misalnya cuman memilih regresi berganda itu Hmm, harus satu lebih atau satu aja boleh nggak? harus Dua lebih. tiga gitu? Harus Kalau lebih. umpamanya pengaruh kompetensi digital terhadap engagement, itu regresi biasa. Ya harus minimum ada 2 ya. Pengaruh kompetensi digital, pengaruh consumer satisfaction terhadap employee engagement. Ya, berarti X1, pengaruh X1, X2 terhadap Y. Itu boleh. Ya, Iya Pak, ada lagi? Hah? belum belum ada. Nah, baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti cara kita komunikasinya, cara kita melakukan
eh, pembimbingan adalah gitu. Anda kirim ke saya, jangan lupa penomorannya tadi ya. Jangan seluruh judulnya ditulis, jangan. Nyimpennya susah. Anda ngomong bab satu, nama Anda, kemudian R berapa. Kali Aji tadi bagus. Dia ngirim ke saya pertama ada R0, bagus. Nanti saya jawabnya R1. Mas kali nanti dia bikin perbaikan segala macam, balik ke saya R2. Sehingga apa? Satu waktu saya bisa bilang, ini harusnya diganti nih. Anda tinggal bilang, Pak dulu itu R2 itu, Bapak udah nyuruh ganti. Saya sudah ganti, sekarang minta balik lagi. Nah, dengan demikian Anda bisa mempertahankan diri kalau saya sewaktu-waktu berlaku semena-mena. Ya, bukan maksudnya bukan semena-mena, namanya orang tua apa ya bapaknya ya. Perasaan begini ternyata begitu. Oke, baik ada apa namanya? Coba baca lagi pedoman skripsi ya, terutama untuk format halaman, spasinya, margin kiri kanan, atas bawah, fontnya, tolong disesuaikan. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri dan kita akan atur. Saya lupa hari Jumat itu libur juga ya. Kalau Anda mau hari Jumat juga boleh. Nanti kita atur atau Sabtu boleh. Yang mau ikut Pak, aja, yang nggak bisa ikut, enggak apa-apa. Nanti moga-moga ada yang mau nulisin apa namanya minutes of meeting. Pak izin tanya dikit Pak. Boleh. Pak, untuk kan kutipan itu berita online berlaku nggak sih Pak ya? Enggak Kayak berlaku. Kompas nggak berlaku Pak ya? Enggak berlaku. Enggak berlaku. Kecuali Betul. kutipan tersebut untuk di latar belakang. Jadi cuma Ya, untuk memberi gambaran. Boleh. latar belakang. Ya. Siap Pak, siap. Yang kedua Pak, untuk dapatkan jurnal biasanya di mana Pak ya? Jurnal itu bisa lewat Mendeley, Elsevier. Ya. Mendeley Pak ya? Mendeley atau Mendeley itu biasanya Elsevier, Scopus, Elsevier, Mendeley, Scopus, satu. Kemudian Science Direct. Kemudian ada beberapa sih, coba Anda cari. Cobalah pakai AI, cari yang mana. Nah, kadang-kadang AI itu berbayar. Gimana caranya? Ini nanti Gimana karena Pak? ini karena direkam nanti akan berat ya, tapi saya kasih tahu nanti di. Anda cari yang account sharing di toko oranye. Murah-murah. Ya, itu account sharing di sana. Saya nggak jualan, tapi saya banyak menggunakan itu karena murah dan berfungsi dengan baik. Demikian, tentu saja yang terakhir adalah saya sangat mendorong Anda untuk menggunakan AI. Tapi kasih tahu saya, supaya apa? Kita cari AI yang bertanggung jawab. Sehingga tetap bisa diterima secara akademik, Anda bisa cepat dan lebih sistematis. Ya, saya tidak anti AI. Tapi gimana AI yang memenuhi norma akademik. Oke, Siap waktu Pak. kita udah tinggal 2 menit lagi. Baik, dengan demikian saya akhiri sesi bersama kita yang pertama. Mohon maaf atas segala kesalahan atau ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang diniatin. Jadi mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk, Terima kasih, yuk, Pak. wabarakatuh. yuk. Pak. Oke, oke.